just one more time. So I say, dance on me, dance on me, dance on me, whoa. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see the way you shine. Take my hands, my dear, and look me in your eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life, and you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance on me, dance on me, dance with me, whoa. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. So I say, dance on me, dance on me, dance on me, whoa. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance on me, dance on me, dance on me, whoa. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. All again. Indonesia yang kaya dengan sumber alamnya merupakan karunia Tuhan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Problema terhadap manusia pun semakin hari semakin kompleks dengan segudang permasalahannya. Dasar kemanusiaan menjadi pijakan bagi manusia yang mengabadikan dirinya di dunia relawan. Lalu,
Seperti apa sih problema relawan kemanusiaan saat menjalankan misi kemanusiaannya yang selalu ia lewati? Malam ini Ruang Publik IJTI akan membahasnya bersama Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dan juga bergerak bersama sehati dalam segmen Relawan Kemanusiaan. Di Ruang Publik IJTI, untuk sahabat IJTI semua, masih bersama saya Nenden Puslihat, dan kali ini saya ditemani oleh salah satu relawan dari ACT, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Ada Kang Fatir yang malam hari ini sudah hadir di Ruang Publik IJTI. Assalamualaikum Kang Fatir, apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Nenden. Alhamdulillah baik ya. Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk seperti biasa, saat ini kita sedang emergency respon di Ciherang. Oh iya. Saat ini juga kita sedang melakukan ekspedisi jelajah kemanusiaan untuk asesmen kapal untuk Pak Guru yang di Kecamatan Cibitung, Sukabumi Selatan. Dan masih selalu bolak-balik mungkin ya ke Ciherang. Bolak-balik. Kapan terakhir dari Ciherang? Kemarin. Dan sekarang juga langsung ada menemani kita di Ruang Publik IJTI ya. Kang Fatir, kalau ngomong-ngomong soal aksi cepat tanggap, Kang Fatir sendiri di ACT ini sudah berapa lama, Kang? Saya di ACT sejak September 2020. Oke, tapi untuk ACT sendiri itu adanya dari kapan sih untuk sejarahnya? Untuk ACT sendiri secara resmi berdiri secara kelembagaan yayasan itu 21 April 2005. 2005. Ya, 2005. Berarti 2015 tahun ya. Iya. 2005, terus kemudian untuk di Sukabumi sendiri tanggal 21 September. 21 September 2020. Iya. Itu asalnya dari 2005 tuh didirikan di mana tuh? 2005 di Jakarta. Di Jakarta. Dan 2020 di Sukabumi. 2020 di Sukabumi. Ya. Itu yang menjadi perintis untuk di Sukabumi? Iya, kantor cabang. Kantor cabangnya juga. Kantor pusat kita di Menara 165 di Jakarta. Dan untuk cabang Sukabumi di Jalan Taman Bahagia. Jalan Taman Bahagia. Untuk ACT ini sendiri, kenapa sih kok namanya Aksi Cepat Tanggap? Memang fokus dalam ACT ini sendiri lebih fokus ke apa tuh? Yang pertama awalnya para pendiri kita ini memang fokus untuk penanggulangan bencana. Nah, mereka memiliki nama ya untuk menamai pergerakannya lah, kelompoknya namanya Aksi Cepat Tanggap. Dan itu memang menjadi spirit kita bahwa dalam setiap kebencanaan kita prinsip kita adalah cepat tanggap, terus kemudian total cepat tuntas, dan juga total masif dan sistematis. Nah, itu menjadi spirit kita dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Apakah hanya titik fokus dalam kebencanaan saja untuk di ACT ini? Tidak, memang awalnya itu adalah kebencanaan, tapi kemudian kita juga mengembangkan program-program kita, terutama di konflik-konflik kemanusiaan yang ada di dunia-dunia Islam seperti Suriah, Palestina, Somalia, terus kemudian Rohingya juga. Terus kita juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan umat, seperti memberikan wakaf pangan produktif, wakaf produktif.
Jadi tidak hanya bencana saja. Tidak hanya bencana saja. Kalau di Sukabumi sendiri berarti dari 2020 ACT sudah ini ke bencana apa saja yang sudah dibantu oleh ACT di Sukabumi? Kalau untuk di Sukabumi ya setiap ada bencana ya. Ya alhamdulillah karena sebelum ada berdiri Sukabumi pun sebenarnya ACT sudah ada di Sukabumi. Cuma hanya mungkin belum diresmikan ya. Kantornya betul. baru ada di Sukabumi 2020. Tapi sebelumnya teman-teman relawan juga sudah mulai ada dari sini sejak lama lah. Dan ACT ini termasuk kelembagaan independen. Independen. Terus kalau misalnya lembagaan independen itu sendiri membantu pada saat bencana, membantu kemanusiaan, anggarannya dari mana? Baik, yang pertama tentunya kita ada donatur. Oke. Baik donatur publik ataupun donatur mitra. Nah, kemudian kedua juga ACT tidak berdiri sendiri. Iya. Kita memiliki beberapa lembaga-lembaga yang memang menyokong untuk kegiatan ACT sendiri. Salah satunya adalah Global Wakaf. Global Wakaf. Ya, Global Wakaf merupakan bagian juga dari ACT. Ya, mungkin fungsinya sebagai treasury. Oke. Ya, perbendaharaan. Jadi seperti gambaran lah. Biasanya kan dalam emergensi itu kan biasanya kasihnya kan makan, kan kasih beras. Nah, iya betul. Selama ini kan kalau beli beras atau ini belinya di toko misalnya Yeah. atau di pasar. Nah, Global Wakaf ini mengelola logistik kita gitu. Jadi daripada kita beli ke air minum ke merek A misalnya, ya kan? Tentunya kan keuntungannya untuk A. Nah, kita bikin air minum wakaf sehingga nanti air minum ini yang kita berikan kepada penerima manfaat. Ini salah satunya Ya, nanti keuntungan sebagian dari keuntungan lembaga ini itu digunakan untuk menyokong operasional lembaga. Iya. Jadi kita tidak menghabiskan dana-dana donasi untuk ini, tapi kita juga mandiri lah. Termasuk juga kan beras kita juga bukan beras yang beli dari pasar, tapi kita mulai memberdayakan petani. Oke. Petani itu kita bantu dalam hal penanamannya, diberikan bibit, tanaman segala macam pupuk. Nanti panen kita bawa. Jadi beras yang kita salurkan dalam hal bantuan-bantuan pangan itu dari Global Wakaf juga. Oke. Nah, sehingga ekosistem ya. Ekosistem satu lembaga menunjang lembaga yang lain sehingga bisa saling support dan tidak terlalu membebani dana-dana yang datang dari donasi. Iya, jadi saling membantu ya. Iya. Termasuk juga ini air juga otomatis bekerja sama dengan ini juga ya, masyarakat juga. Ya, karena ini kan ada lumbung airnya, ada pabriknya. Oh iya betul kita nih, produksi gitu, lumbung air gitu kan. dari Purwakarta Jawa Barat. Ya, jadi spiritnya kita nggak tidak menggunakan barang yang kita beli dari luar, tapi kita memproduksi sendiri. Dan di sini pun ada labelnya gratis, tidak untuk dijual. Betul, karena memang ini untuk bantuan kemanusiaan. Gitu. Betul, ini keren banget nih sahabat Ruang Publik IJTI. Jadi memang selalu kalau misalnya ada bencana di kemanusiaan pun yang menjadi utamanya adalah pokoknya itu beras dan juga air minum ya. Karena daruratnya itulah. Dan itu pun ibaratnya ya anggarannya tidak selalu lewat ini ya, lewat nominal ya. Betul. Tapi juga untuk yang kayak gini nih, ini juga keren. Nah, lanjut lagi deh. Kalau sekarang ini yang mungkin memang di tahun 2020 untuk bencana di Sukabumi pun tercatat banyak. Dan relawan-relawan juga ini menjadi tren, apalagi trennya kaum milenial nih. Dan memang menjamuri organisasi relawan kemanusiaan ini yang berdiri pun ini sekarang banyak juga ya, cukup banyak. Bagaimana sih ACT ini tetap menjaga eksistensinya nih dalam misi kemanusiaannya? Baik, yang pertama tentunya kita melakukan open recruitment. Ya, open recruitment, kita libatkan komunitas-komunitas, organisasi yang memiliki visi yang sama. Kita ajak mereka untuk bergabung dengan kita. Nah, yang kedua tentunya kita memperbesar size program supaya melibatkan banyak orang. Dengan membuat program yang melibatkan banyak orang, tentunya kan relawan-relawan jadi memiliki wadah. Betul. Sehingga mereka kalaupun ikut, kita ada wadahnya. Gitu. Jangan sampai nanti relawannya banyak tapi programnya nggak ada. Nah, justru kita bagaimana tantangan kita adalah terus memperkaya program supaya mengundang banyak relawan-relawan baru. Gitu. Mengundang dengan sebuah program. Program dari ACT sendiri ini apa? Banyak. Apa tuh? Boleh.
salah Baik, satu. kalau untuk yang apa nih, tentang kebencanaan, ya, kebencanaan kan kita yang pertama adalah emergency response, Oke. ya, terus kemudian relief distribution juga. Mhm. Sekarang kalau misalnya kita mendistribusikan seperti contoh kemarin kita kirim, alhamdulillah sudah 2 kapal kemanusiaan yang kita kirim ke Wow. Sulbar dan juga Kalsel. Nah itu kan 1.000 ton. Mau tidak mau 1.000 ton ini kan harus dikelola juga oleh relawan, sehingga kita banyak mengirimkan relawan-relawan juga ke sana. Ya, karena untuk mengelola logistik 1.000 ton itu juga kan perlu banyak orang. Gitu. Iya. Nah mungkin seperti itu contohnya. Nah, itu mungkin salah satu programnya ya, yang memang sekarang juga yang saya satukan tadi, semakin kesini pun lembaga-lembaga untuk kemanusiaan juga semakin banyak, terus juga relawan juga banyak. Saya ingin bertanya, apakah relawan ini mempunyai gaji? Tapi jangan dulu dijawab ya, karena kita akan kembali lagi setelah tayangan yang berikut ini. Siapa yang bisa 3 tambah 1? 3 tambah 1 4. Hah? Gue harapan teh mudah-mudahan pemerintah atau FARU saya mau bantu apa yang kami VT. Terima kasih. Yang penting V ada lah karena V susah aja, V susah. Alla kliser bättre än mest tänker sig med något på en vill alltid så
Iya, dan masih di ruang publik IJTI bersama saya Nur Muslihat ya, dan juga saya masih ditemani oleh Kang Fatir nih dari ACT. Kang Fatir, saya pengen lanjutin pertanyaan yang tadi dong. Relawan ini kan semakin banyak ya, Iya. semakin banyak. Tapi saya juga penasaran, ini relawan semakin banyak kenapa nih? Kalau misalnya banyak juga nih, memang masyarakat yang bertanya, kalau relawan itu dapat gaji nggak sih? Siap. Jadi memang banyaknya nih masyarakat untuk mengikuti kerelawanan ya. Ini salah satu bagian dari civil society movement juga. Oke. Ya, karena mungkin saat ini banyak orang-orang yang lebih peduli terhadap kemanusiaan. Terkait dengan gaji, relawan tidak digaji. Oh, tidak digaji. Tidak digaji. Terus kemudian? Ya, tapi sebagai perhatian juga lembaga memberikan kafalah. Apa tuh kafalah? Kafalah itu adalah sebuah jaminan. Pada saat kita melakukan aksi-aksi kemanusiaan, ya tentunya lembaga juga memberikan jaminan kepada kita agar kita bisa mendapatkan benefit juga dari lembaga gitu. Cuma memang kalau disebut gaji kan kesannya kita kerja hari kerja kantoran gitu. Kalau ini enggak. Ya, karena memang pada prinsipnya ya tentunya lembaga, apalagi kita berhubungan dengan kemanusiaan, ya lembaga pasti lebih memanusiakan relawan sebagai manusia gitu. Tapi untuk memang mendapatkan kafalah, mendapatkan jaminan. Apakah ada persyaratan tersendiri untuk seseorang mungkin relawan mendapatkan jaminan? Baik, yang tentunya yang pertama dengan adanya surat tugas ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu kan, berarti dalam hal ini lembaga menyetujui dan ya legal lah ya. Iya. Memperkerjakan lah, aktivitas kerelawanan. Nah, yang pertama kan ya harus tentunya terdaftar di lembaga juga, gitu. Terus atas perintah lembaga juga. Nah, sehingga lembaga tentunya menjamin. Gitu. Dan maksudnya tidak ada persyaratan dia harus menjadi relawan berapa lama terlebih dahulu? Oh, tidak ada sih, tidak ada. Tidak ada. Tapi secara pengalaman pasti memang ya relawan-relawan yang lama, yang senior lah, yang sudah benar-benar memahami gitu. Oke. Karena relawan sendiri kan banyak jenisnya ya. Kita juga ada namanya humanity contributor. Oke. Berarti kan ya memang dia benar-benar berkontribusi untuk kemanusiaan gitu. Tapi kalau boleh saya tahu, mungkin Kang Fala juga tahu, apakah memang di lembaga-lembaga kemanusiaan di luar sana pun memang pembayarannya ibaratnya bukan pembayaran juga ya, karena bukan karyawan. Apakah memang mendapatkan jaminan juga, ataupun mungkin ada yang memang mendapatkan gaji atau gimana? Ya mungkin beda-beda ya, karena kan masing-masing memiliki tata aturan pengelolaan keuangan yang berbeda. Oke. Tapi yang saya tahu ya di ACT seperti itu. Oh, kalau di ACT Kalaupun memang di lembaga lagi mungkin namanya berbeda-beda ya. Karena memang prinsip kita adalah Global Islamic Philanthropy. Oke. Jadi dan ini adalah dana yang kita kelola, dana umat. Dana umat ini ya aturannya ditetapkan seperti itu. Nah, itu yang menjadi menarik juga, mungkin dana umat yang memang ini amanah juga. Betul. Ya. Iya, saya akan bahas, tapi saya akan baca dulu nih. Oke. Ini yang sudah bergabung di media sosialnya, ada di Facebook Ruang Publik IJTI. Terima kasih banyak loh untuk sahabat IJTI yang sudah bergabung. Ini ada Puja Asi, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada dari Islam Abadi Akbar, semangat Pak katanya. Oh, ini tim dari ACT juga? Tim dari ACT. Tim dari ACT. Dia dari BPBD. Oke, dan ini juga ada Gustana, terima kasih banyak, bravo untuk ACT katanya. Terima kasih. Ada Ahmad Fikri juga nih, panjang umur relawan kemanusiaan, amin. Amin. Kemudian di sini juga ada Ramli Alif Hapiansyah, Ya. hadir katanya. Dan Hadir. ada Kevin juga, semangat. Ini Kevin Julio bukan ya? Ada Tim Mariam juga. Waduh, banyak banget nih. Dan ini ada yang nanya. Saya nanti akan bacakan semuanya, tapi mungkin saya akan bacakan beberapa dulu ya untuk sahabat Ruang Publik IJTI. Nah, tapi untuk sahabat IJTI juga yang ingin bertanya, bisa langsung saja untuk komen langsung di media sosialnya IJTI, itu di Facebooknya, karena kita live stream di Facebook. Ini ada dari Andika, katanya kalau mau ikut donasi kemana? Baik. Untuk donasi yang pertama bisa datang ke kantor langsung. Datang ke kantor langsung. Tadi di Taman Bahagia ya. Atau bisa juga melalui rekening BNI Syariah. BNI Syariah. 9900000841. Iya. Bisa nanti follow IG kita dulu untuk melihat aktivitas. Oke. Terus kita juga punya digital platform untuk crowdfunding namanya Indonesia Dermawan.
Oke. Nanti tinggal klik indonesia.dermawan.id, nanti di situ bisa langsung melihat program-program kita seperti apa. Ada kapal kemanusiaan atau untuk bantuan bencana. Nanti iya. tinggal klik mau donasi berapa, nanti di situ ada. Oh, ada, bisa. Ada. Nah, ini dijawab juga nih, sama Islam Abadi Akbar. Bisa lewat BNI Syariah, tanggap banget ya memang. Nggak namanya aja yang aksi cepat tanggap. Jawab ini, jawab pertanyaannya juga tanggap. Tadi di BNI Syariah ya, Iya. 99 0000 yang 4 kali 841. Terus Iya. juga ini nih, atau via tautan tadi ya, Iya. sukabumi.indonesia.dermawan.id. Ini juga ada dari Bangkit Eliana nih, panjang umur kebaikan katanya, Terima semangat. kasih, alhamdulillah. Ada dari Ricky Astria Huda, Masya Allah semangat terus katanya. Dari Imron Wardani juga, salam kemanusiaan. Haji Imran. Oh iya, selamat malam Bapak. Terima kasih, Pak Haji. Selamat malam, terima kasih sudah menonton ya. Iya. Nah, saya lanjutkan, tadi mungkin ada yang bertanya, donasi. Iya. Tentang donasi ini, bagaimana sih caranya mengumpulkan donasi dari mereka yang mungkin tersebut dibilang good people kayak? Ya, gitu. Baik, kami membagi menjadi dua ya. Yang pertama ada donatur publik dan yang kedua donatur mitra. Oke. Untuk donatur publik sendiri kita biasanya menggunakan digital platform untuk crowdfunding seperti Indonesia Dermawan itu ya. Nah, Indonesia Dermawan. Terus kalau untuk kemitraan itu biasanya kita bekerja sama juga dengan kanal-kanal filantropi kita seperti perusahaan. Terus kita juga buat spesial event untuk penggalangan dana Oke. untuk UMKM, sekolah-sekolah, masjid. Jadi ada kanal-kanal filantropi yang kita buat untuk berdonasi. Berdonasi. Tapi di masa pandemi kayak gini, kesulitan juga nggak sih untuk berdonasi? Kesulitan Untuk tentu ada kesulitan ya. Kesulitan karena mungkin saat ini ya kondisi ekonomi juga sedang menurun. Betul. Ya. Tapi alhamdulillah karena ini atas izin Allah ya. Kalau misalnya Allah sudah berkehendak ya Pasti insya Allah akan ada, dimudahkan ya. pasti akan dimudahkan. Nah, apalagi memang justru saat ini momentumnya kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Iya, betul. Jadi tren 1 tahun ke belakang pun donasi kami terus meningkat ya. Ya, karena memang kesetiakawanan atau solidaritas ini makin meningkat ya seiringnya ada permasalahan terus yang terjadi di bumi pertiwi. Karena mungkin pada saat ada kejadian pun orang pun merasakan Ya, juga ya betul. bagaimana kehilangannya, betul, seperti betul. itu. Tapi tadi kan donasi juga kan melalui event nih, Iya. melalui event. Pada saat masa pandemi sendiri kayak gini tuh, apakah ACT juga menyelenggarakan event yang mungkin tetap memang menerapkan protokol kesehatan, Ya. tapi untuk mendapatkan donasi? Alhamdulillah kita punya metode juga event-event untuk webinar ya. Oh iya. Webinar, terus kita juga pernah konser virtual dengan Wow. Meli Guslau juga untuk oke. program anak tepian negeri. Alhamdulillah. Ya sebenarnya semangat mereka untuk berdonasi pun tidak dibatasi. Jadi apapun eventnya, selama kita bisa mengemas dengan baik, dengan menarik, mereka alhamdulillah antusias sih untuk melakukan donasi kepada kita. Jadi yang penting itu memang inovasinya ya. Betul, Pandemi inovasi. ini tidak menghalangi orang untuk Ya. tetap berperilaku Betul, untuk tetap betul. ada kemanusiaan juga ya. ya. Nah, kalau ini donasi ini kan ibaratnya amanah juga loh. Betul, betul. Ini dari orang-orang. Bagaimana sih pertanggungjawaban dari ACT sendiri nih terhadap dana donasi yang memang masuk baik dari masyarakat ataupun juga lembaga? Baik, yang pertama secara legal kita diaudit. Oke. Kita sudah diaudit oleh akuntan publik dan alhamdulillah selama ini hasilnya WTP. Sehingga ya secara ini sudah mengelola keuangan dengan baik ya. Terus kemudian kita juga upload di medsos, dan untuk kemitraan-kemitraan kita buat laporan. Jadi report-report setiap penggunaan dana kita sampaikan kepada mitra-mitra kita, terutama yang mitra non publik ya seperti perusahaan. Gitu. Kita berikan laporan kepada mereka. Dananya kemana saja. Terus dokumentasinya juga kita sertakan gitu. Jadi semuanya jelas dan memang Jelas. transparan juga ya. Insyaallah. Insya Allah. Nah, kalau misalnya untuk dana itu sendiri, tadi kan ada dari perusahaan juga, dan ACT ini sendiri juga maksudnya berpusat juga di Jakarta ya. Apakah ACT juga mendapatkan mungkin donasi dari luar negeri? Alhamdulillah dapat. Dapat. Iya. Itu lebih banyak donasi dari luar negeri atau dari dalam negeri? Ya mungkin sebagian besar sih dalam negeri. Ya. Masih dari Ya, dalam negeri. Nah, untuk masalah kemanusiaan ini sendiri nih, apa sih masalah yang memang kompleks dan juga terus-menerus ada
lalu untuk di Sukabumi ini, gimana sih kontribusi warga Sukabumi terhadap ACT? Ini kebanyakan donasi apa sih yang masyarakat berikan? Baik, ya kalau misalnya permasalahan yang terus terjadi ya hampir semua ya. Bencana sering terjadi, konflik kemanusiaan juga masih terjadi, ya. Terus kemudian kemiskinan juga sering terjadi. Jadi artinya semua masalah keumatan itu masih, ya tentu ya setiap saat ada, ya. Tidak bisa dihindari gitu. Nah, alhamdulillah untuk kontribusi warga Sukabumi sendiri, ya saat ini kita ya banyak bekerja sama dengan komunitas-komunitas, banyak donasi-donasi masuk juga dalam bentuk natura dan juga dana cash juga banyak. Dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas, itu alhamdulillah banyak lah di samping dengan perusahaan-perusahaan. Tapi kalau untuk peran ACT sendiri ini dalam pandemi nih, pandeminya sendiri di Sukabumi, apa yang sudah dilakukan mungkin? Baik, ada 3 hal yang mungkin pertama preventif ya. Kita melakukan sosialisasi, webinar terkait dengan adanya pandemi ini ya. Terus kemudian kita juga ada program higien kit juga, ya penyemprotan disinfektan untuk beberapa titik. Ya. Terus kemudian upaya-upaya karitatif juga kita lakukan. Kita punya program namanya Humanity Care Line. Itu bantuan pangan yang kita berikan untuk warga-warga yang terkena dampak COVID. Misalnya yang mungkin tidak bekerja karena di PHK, atau mungkin yang diisolasi juga, kita bantu bantuan pangannya. Terus tentunya adalah program-program pemberdayaan, karena banyak saat ini usaha yang lesu. Kita ada program namanya Sahabat Umi, usaha mikro Indonesia, stimulan untuk memulai mereka usaha kembali. Terus ada juga wakaf modal usaha untuk biar dipertahankan lah ya, usahanya gitu. Banyak juga berarti ya yang memang ini. Nah, kalau misalnya untuk di ACT sendiri, apakah memang ada selalu donasi yang ACT berikan mungkin secara rutin? Kalau ini secara rutin nih, adakah? Ada rutin. Kalau rutin kita bantuan pangan setiap hari kita ada. Ke mana toh? Kita target lansia. Oh, target lansia, target lansia yang yang mungkin secara mendapatkan nafkah sudah sulit ya. Lansia, terus anak-anak juga gitu kan, yang terkena bencana-bencana juga. Itu rutin. Kalau bantuan pangan insya Allah setiap hari kita ada programnya. Oh, ada programnya juga. Karena Humanity Care Line tadi itu kita support untuk bantuan-bantuan pangan. Luar biasa sekali untuk ACT. Saya mau sapa lagi nih, ini kayaknya sudah lumayan juga nih rame lagi di media sosialnya. Ini tadi sampai mana ya? Oh, sampai Pak Haji Imron. Ini ada juga nih Ipul, katanya di Bojong Sari Depok hadir. Wow. Insyaallah. Ini dari Depok. Ini juga ada dari Baba. Abah Jens belum kelihatan. Nanti habis ini. Abis ini mudah-mudahan Abah Jens kontak dan mungkin nanti akan hadir ya. Yang lain mungkin ingin memberikan pertanyaan, silakan. Saya pasti tunggu di media sosialnya IJTI, Ruang Publik IJTI. Ini di Facebooknya ya, IJTI Korda Sukabumi. Nah, lanjut lagi. Ini kan tadi saya mungkin sudah tanya mungkin tentang ACT-nya sendiri. Saya ingin tanya dulu nih ke Kak Fatirnya. Ada kebanggaan tersendiri nggak untuk menjadi relawan? Alhamdulillah, pastilah. Apa yang dirasakan, kebanggaan yang dirasakan? Ya, menjadi bermanfaat. Bermanfaat setiap hari melakukan kebaikan-kebaikan, membantu orang, ya tentunya kita bersyukur karena mungkin ya tidak banyak orang yang mendapatkan amanah untuk membantu orang lain. Oke, itu kebanggaan yang memang dirasakan. Insya Allah. Terus kalau misalnya saya mau tanya, untuk ACT Sukabumi ini sendiri sudah mempunyai berapa anggota kerelawanan? Kurang lebih 150. Hah? Sukabumi? Iya. 150 dari berdirinya di bulan September 2020. Iya. September, Oktober, berapa bulan ya? 5 bulan. 5 bulan mau ke 6 bulan ya, hampir setengah tahun 150. Iya. Itu dari penjuru mana saja tuh paling jauh di Sukabumi deh? Paling jauh Pelabuhan Ratu, Surade. Wow. Surade saat ini kita mudah-mudahan aktivasi yang di Cibitung. Ya kalau menghitung dari kecamatan dan desa sih nggak sebanding ya. Karena jumlah desa juga hampir 3, total kota kabupaten hampir 400 kan. Iya. Jadi sebenarnya belum masih kurang lah. Karena target kita itu adalah satu desa itu bisa ada relawan. Tapi di 150 ini kalau misalnya ada kumpul rutin keseluruhan, mereka pada kumpul ke sini?
Ya ada sebagian yang gini, ada Oke. sebagian yang kita datang ke sana. Karena kan Oke. sebenarnya relawan itu adalah untuk perwakilan kita di daerahnya masing-masing. Gitu. Syarat untuk menjadi relawan ACT? Yang pertama daftar di relawan.id. Kita punya web namanya relawan.id. Oke. Itu daftar, ngisi, terus nanti kita lakukan orientasi dulu. Orientasi materi kelas, ya. Terus kemudian nanti bisa langsung aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita. Ya, teruslah nanti sambil kita latih ya, karena kan relawan sendiri banyak jenisnya, nggak hanya yang ngurus bencana. Kita juga ada relawan guru, relawan dokter, Oke. relawan perawat, relawan pendidikan, relawan media banyak. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Passion ya. Tapi apakah ACT ini untuk rekrutmen anggota sendiri, dia ini maksudnya rutin misalnya 1 tahun sekali, ataukah siapapun misalnya boleh Tiap masuk hari, kapanpun? Setiap hari. Tiap hari. Relawan.id itu open access, kita tiap hari kita pasti sebar karena kita juga butuh relawan gitu, sehingga setiap hari harus ada baru. Kalau saat ini yang sedang digarap oleh ACT apa tuh? Kalau untuk emergency response itu Ciherang sama. ini, terus kita juga sedang mempersiapkan wakaf pangan produktif untuk penanaman di 10 hektar sawah. Nah, itu untuk supaya nanti kita punya beras sendiri gitu. Di Sukabumi? Di Sukabumi. Ada di mana saja yang menjadi Rencananya di kabupaten. Kabupaten. Di kabupaten. Dan saat ini sedang mencari mempersiapkan lahannya. Dan itu apakah ada kerjasama dengan lembaga lain atau gimana? Tentu kita akan kerjasama ya, terutama dengan mungkin kelompok-kelompok tani, dengan pesantren gitu, dengan yang berbasisnya umat lah. Dan itu sedang tahap berjalan proses Berjalan. Insya Allah kita saat ini persiapan sedang menggali potensi yang ada. Mantap ya, Itu karena untuk memang program wakafnya. karena memang di masa pandemi ini kalau misalnya kita lihat juga yang sangat berpengaruh adalah dari tahanan pangan juga ya. Betul. Apalagi cuacanya seperti ini. Betul. Oke, dan untuk di Ciherang ini sendiri nih Kang, biasanya untuk relawan yang memang diterjunkan ini, apakah ada mungkin yang menjadi persyaratan relawan ini bisa diterjunkan misalnya dengan sekian banyak mungkin? Ya, yang pertama kalau untuk kita punya tim namanya Disaster Emergency Response. Oke. Jadi apalagi, memang Kang? itu adalah relawan-relawan yang memiliki keahlian untuk menangani bencana. Jadi nggak sembarangan. Kita memang kirim tim khusus untuk melakukan kebencanaan. Kalau yang lain sih mungkin secara pengalaman mereka sudah terbiasa. Gitu. Secara pengalaman. Jadi memang kalau misalnya yang dikirimkan pun maksudnya tidak semata-mata langsung dikirimkan. Betul. Tetapi kita sudah mengetahui. Kita sudah latih dulu. Oke. Mereka juga kita latih juga, terus mereka juga sudah terlatih sih. Sudah pelatihan apa Sudah yang dilakukan terbiasa. ACT untuk relawan-relawan yang mungkin terbilang baru mungkin? Kalau yang baru kita orientasi aja sih, Orientasi, pengenalan. Terus kalau misalnya lanjutan kita ada volunteer class, volunteer camp. Terus kita juga ada total disaster management juga untuk yang memang ahli-ahli untuk menangani bencana alam. Oh, itu pelatihannya ada? Ada. Kita ada namanya Disaster Management Institute of Indonesia. Wow. Jadi ada sekolahnya dan insya Allah tahun ini kita juga akan bentuk Akademi Relawan Indonesia. Wow. Jadi sehingga relawan ini benar-benar bisa menjadi pilihan orang untuk berkarir lah, relawan berkarir. Luar biasa. Ini sahabat IJTI, ternyata di ACT ini memang tidak sebatas mata yang relawan, yang memang namanya saja yang relawan ya, tetapi juga memang dilatih. Betul. Tadi ada akademi juga ya. Ya. Mudah-mudahan selalu lancar ya. Amin, Sukses amin. terus. Kita sapa lagi nih. Ini ada Cidadap Plegok hadir. Cidadap Plegok di mana ya? Kemudian ini juga ada Desi Yuniarti Hasan. Iya. Kepala cabangku katanya. Aduh. Amin. Ini kepala cabangnya nih luar biasa. Mudah-mudahan selalu disehatkan ya Pak ya. Amin ya Allah. Nah, Amin, ini yang amin. tadi mungkin ditunggu-tunggu nih. Abah Jane sudah hadir ya. Jane, siap. Sudah hadir, terus juga ini ada Herdawan. Mana abahmu? Katanya ini untuk Payat. Terus juga ada Nanda Novia. Kalau syarat masuk relawan apa ya Pak? Tadi sudah dijelaskan, mungkin boleh dijelaskan sekali lagi Pak. Boleh, yang pertama daftar di relawan.id untuk masuk database kita dulu. Nanti kita lakukan orientasi. Oke. Nah, setelah orientasi silakan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Dan bisa kepoin media sosialnya juga ya. Bisa, Di IG apa kita, tuh? ACT_Sukabumi, aksi cepat tanggap Sukabumi ada.
Facebook ya. Oke, ACT_Sukabumi. Sukabumi. Silahkan untuk cari tahu di situ ya. Terus juga ini ada Hera Maulana, Masya Allah, salam dermawan katanya. Salam juga. Ada dari Reni Nuraini, terima kasih banyak loh ya selalu hadir di Ruang Publik IJTI. Terus juga ada Rifki Awaludin Fauzi, syarat menjadi dermawan bagaimana? Tadi mungkin ya, Ya, sudah donasi. iya donasi Indonesia untuk Dermawan ya. Indonesia. Boleh disebutkan lagi mungkin untuk donasinya? Boleh, kemana? bisa link ke indonesia.dermawan.id. Itu nanti bisa pilih mau donasi ke program apa. Oke, ini yang terakhir, harapan kedepannya untuk ACT sendiri apa tuh? Yang pertama tentunya bermanfaat bagi banyak orang, bisa menjangkau Amin. setiap sisi-sisi kemanusiaan. Tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin, dan juga selalu disehatkan ya. Amin. Iya. Amin. Terima kasih banyak loh Pak sudah Sama-sama, hadir Mbak di Dede. Ruang Publik IJTI. Sama-sama, Semoga selalu Mbak. disehatkan. Amin, amin. Selalu lancar terus. Apalagi Amin, sekarang kan amin. juga sedang ada di Ciherang ya. Ya, betul. Nah, untuk sahabat IJTI juga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Ruang Publik IJTI. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini saya akan kembali lagi bersama narasumber yang berbeda. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama, sudah hadir Mbak. ya. Terima kasih juga Iya. TV. Amin, terima kasih. Dan untuk sahabat IJTI juga saksikan terus untuk Ruang Publik IJTI. Jangan kemana-mana setelah tayangan. Masih di Ruang Publik IJTI. Untuk sahabat IJTI, terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Ruang Publik IJTI. Dan kali ini masih dalam tema relawan kemanusiaan. Segmen ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Jadi ini tuh hijrah dari pekerjaannya untuk menjadi relawan kemanusiaan. Namun sebelum itu kita lihat dulu nih video tayangan dari mata kamera Ruang Publik IJTI tentang lembaga kemanusiaan yang bernama Sehati Sukabumi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita pagi ini baru sampai di Pesir Majene menuju ke Mamuju. Qadarullah kita tertahan oleh longsor, dan tentunya ini akan cukup memakan waktu yang lama tentunya. Saya butuh alat masak.
berada di Mamuju. Nama kampungnya apa nih, Bu? Nama kampungnya? Kelapa 7. Tidur di sini. Ada 8 kakak. Ya, sahabat JTI, dan tadi saya sudah bilang kan di malam hari ini saya juga saat ini sudah bersama narasumber yang ini berbeda dari yang tadi, tapi masih memang bertemakan relawan kemanusiaan. Ada Kang Andri, assalamualaikum. Apa kabar Kang Damang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Kang hari ini? Hari ini lagi fokuskan tim di Mamuju sama di Ciherang. Wow, Juga di sampai ke Mamuju. program reguler lainnya. Oke. Ini kan kalau Kang Andri ini dari Sehati ya? Betul, dari Sehati Gerak Bersama. Dari Sehati Gerak Bersama. Iya. Waduh, Sehati. Satu hati. Ini kenapa namanya Sehati? Ini sebetulnya saya boleh cerita dari awal ya. Iya, Nah, silakan. Sehati ini terbentuk dari kawan-kawan Mhm. yang memang pada sebelumnya mereka sudah memiliki gerakan-gerakan masing-masing. Oke. Termasuk saya mungkin dulu gerak di aktif di rumah duafa dan yatim. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian kita berkumpul, Allah pertemukan dengan kawan-kawan yang hari ini masih bersama Sehati, yang pada akhirnya membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan Olokejo. Oh, aduh. Komunitas Olokejo. Nah, jadi sebelum saat itu ada nama Olokejo dulu. Olokejo. Iya, seperti itu. Ini kalau di Sunda kan Olokejo kan bekidahar. Nah, Suka itu, makan ya. Itu kalau kita ketemu dengan kawan-kawan di saat itu, kita pasti ujung-ujungnya makan. Oke. Tapi dari makan itu melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru bagaimana kita mengkonsep sebuah gerakan-gerakan kebaikan. Karena ternyata dari setelah selesai makan itu terkadang muncul sebuah pemikiran-pemikiran dari teman-teman. Oke. Nah, kemudian terjadilah beberapa bencana. Alhamdulillah Allah utus saya mungkin ya, artinya Allah berikan kemampuan untuk pribadi saya dan teman-teman untuk masuk ke beberapa bencana, baik pertama itu Lombok sama Palu. Nah, ketika di Palu itu kita terpanggil dan mendapatkan beberapa ilmu dari kawan-kawan. Ternyata kita harus melegalkan nama Sehati. Itu pada tahun tanggal 18 Oktober tahun 2019. langsung di Sukabumi. Langsung di Sukabumi. Langsung di Sukabumi. Nama Sehati itu sebetulnya namanya dulu sudah ada. Itu yang dibina oleh Waasep Iwan Firmansyah waktu itu. Arti Sehati itu sendiri adalah menyatukan hati. Karena kita melihat hari ini sikap gotong royong di masyarakat sudah mengalami degradasi ya. Maka dari itu kita berupaya dengan program-program Sehati itu kita melahirkan edukasi kepada masyarakat, kepada kawan-kawan tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, terutama di Sukabumi. Iya. Seperti Dan logonya pun tangan saya di lihat atas dan tangan tangan di di atas bawah. dan juga tangan di bawah, Iya, seperti dengan itu. arti kemanusiaan yang memang saling tolong menolong Saling juga tolong ya. menolong, seperti Oke, tapi kalau misalnya ngomongin aksi saling tolong menolong, untuk Sehati ini kan dari 2019 berarti ya. Iya, betul. 2019 selalu menolong orang juga. Alhamdulillah. Ini kalau menolong orang, anggarannya dari mana selain didonasi? Nah, ini yang agak sedikit unik dari kawan-kawan. Jadi dulu itu karena memang kita orang-orang pergerakan mungkin dulunya ya, dari kampung masing-masing. Ketika kumpul di Sehati pun kita tidak serta-merta melakukan fundraising. Oke. Awalnya seperti itu. Iya. Tapi kita lakukan bagaimana seseorang yang mengajak bersedekah itu mereka harus melakukan dulu. Artinya semua kru yang ada di Sehati, semua relawan yang ada di Sehati Harus bersedekah dulu. harus. Bahkan kita punya jadwal kumpul itu setiap malam Sabtu. Oke. Jadi kita meet up, kita bikin program atau apa. Sebelumnya adalah biasanya buka peci, ayo kita sedekah. Nah, ternyata dari program-program seperti itu banyak permintaan dan juga ada kepercayaan dari masyarakat. Yang alhamdulillah setiap kita luncurkan program,
dana infak, sedekah, bahkan wakaf juga zakat pun masuk ke Sehati. Karena kebetulan tahun 2019 tersebut Sehati sudah menjadi salah satu MPZ atau mitra pengelola zakat dari Basnas Kabupaten Sukabumi. Artinya untuk fundraising pun kita sudah mendapatkan legalitas seperti itu. Dan sulit loh ya Pak ya untuk mendapatkan kepercayaan langsung dari Basnas sendiri. Ini sangat sulit. Artinya kita mencoba untuk istiqomah, mengedukasi masyarakat tentang peranan-peranan kebaikan itu sebetulnya banyak banget, banyak banget gitu kan. Makanya kita sedikit-sedikit, ayo kita bangun. Ini loh lembaga kemanusiaan yang lahir di Sukabumi, dikelola oleh orang-orang Sukabumi, dan insya Allah kita akan memberikan kemanfaatannya juga untuk warga Sukabumi. Ya, bisa dikatakan dalam perjalanan 2 tahun masuk ke 3 tahun ini 90% program kita itu ada di kota Kabupaten Sukabumi. Sisanya mungkin itu hanyalah berupa bentuk kebencanaan, itu ada di luar Sukabumi, seperti itu. Banyak dari 2009 mungkin 2019 ya. Betul. Untuk melakukan tadi mungkin mengumpulkan donasi dari orang-orang juga, apalagi di masa pandemi seperti ini kan hampir cukup sulit, termasuk sulit kali ya. Betul sekali. Apakah yang menjadi suka duka dalam mungkin mengumpulkan donasi? Ya, alhamdulillah selama perjalanan Sehati ini mungkin hanya 1-2 program yang memang tidak sempat kami lakukan, walaupun sempat sudah kita schedule. Iya. Karena memang itu tadi, pertama setiap kali kita mau melakukan sebuah program funding, tiba-tiba ada bencana, kita terhambat lagi dengan program bencana, seperti itu. Ya, suka dukanya sih ketika program ini tidak sampai kepada target. Dukanya seperti itu. Nah, kalau sukanya ya alhamdulillah, setiap program yang kita rasakan itu punya kebanggaan tersendiri kali ya. Punya rasa bahagia lah. Karena mungkin di sisi lain banyak orang-orang yang tanpa kita sadari banyak yang dibahagiakan oleh kawan-kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau untuk Pak Andre sendiri ini sudah berapa lama di Sehati? Saya dari awal. Dari 2019 tadi. Dari pertama Olokejo, sampai sekarang berubah menjadi Sehati. Dari Olokejo karena kejo itu bisa menyatukan, bisa menyatukan ya, kemanusiaan ya. Istilahnya kalau kata teman-teman itu, dengan ngejo kita bisa menyatu. Tapi nyatunya bukan nyatu kasar ya, kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu. Betul, seperti itu. Ya, karena nasi ini kalau misalnya kita lapar juga kan berarti kan kita jadi maksudnya bisa saja emosi ya Pak ya. Tapi kalau misalnya lagi emosi dikasih nasi makan, perut kenyang, hati pun senang. Dan ini Pak, kalau misalnya untuk relawan sendiri, relawan Sehati dari 2019 dan sampai saat ini berjumlah berapa di Sukabumi? Kita kalau Sehati itu tidak memiliki relawan yang seperti hanya lembaga-lembaga lain ya. Kita banyak relawan kita itu, ada mungkin 20 sampai 25. Oke. Tapi karena Sehati itu semuanya orang-orang pekerja. Oh iya. Orangnya bekerja. Kalaupun nggak bekerja, mereka memiliki usaha masing-masing di rumah. Jadi kadang sebuah program itu tidak bisa dikelola oleh 1-2 orang. Karena ketika siapa yang sempat, ayo kerjain. Ayo kerjain, oke saya sempat gitu, seperti itu. Ya tidak ada yang sampai hari ini ya kita belum bisa memfokuskan kawan-kawan di Sehati ini untuk memegang salah satu program. Karena apa? Kita pun tidak bisa memaksakan. Kawan-kawan di Sehati ini adalah mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga. Mereka punya punya pekerjaan, dan mereka pun adalah menjadi pekerja. Seperti itu. Betul. Jadi meskipun mereka bekerja, mereka juga tetap melakukan kemanusiaan ya Pak ya. Tapi kalau untuk ingin menjadi relawan dari Sehati, ini proses rekrutmen seperti apa Pak yang harus dilakukan? Yang pertama, kita sudah membuat SOP bersama kawan-kawan. Salah satu yang menjadi tolak ukur kita adalah tingkat amal soleh. Amal soleh. Makanya tadi siang saya bikin postingan, jangan sampai ada bencana ember bocor. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, saya khawatir banyak kawan-kawan relawan, naudzubillah, tapi jangan sampai terjadi ini. Dia suka memberikan bantuan, suka menjangkau bencana dan apapun sebagainya yang berupa kebaikan, tapi embernya bocor dengan melupakan kewajiban, melupakan sholat.
seperti Betul. itu. Nah, salah satunya kita hari ini pun kita punya 4 relawan baru ya yang masuk ke Sahati. Tetap mereka harus melakukan kewajiban mereka terhadap Allah Ta'ala, dan di sana kita ada juga pembinaan pengajian bersama kawan-kawan relawan. Yang kedua, sikap jujur. Yang ketiga, kuat dan istiqomah. Seperti itu. Terus kalau misalnya ingin menjadi relawan Sahati ini sendiri, kemana harus dihubungi Pak? Insya Allah bisa ke nomor saya sendiri, bisa juga ke nomor admin. Bisa ke nomor saya? Oh enggak. Dan ke mana lagi tuh? Bisa langsung datang ke markas juga. Ke markas di mana? Di Jalan Sikit, Cijangkat. Cijangkar ya, itu untuk sahabat IJTI ini yang memang mau ikut menjadi relawan di Sahati. Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan nih, sekarang tuh sedang sibuk di Mamuju juga ya. Nah, gimana sih Pak kondisi di sana? Tapi jangan dulu dijawab ya Pak ya, karena kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Kabupaten Sukabumi. Ini ada salah satu rumah yang kemarin sempat ramai di media sosial. Masih di ruang publik IJTI bersama saya Nenden Muslihat. Dan sahabat IJTI, terima kasih banyak ya masih menyaksikan ruang publik IJTI. Saya akan sapa Anda dulu yang sudah bergabung di media sosialnya. Ini ada dari Dede bin Yusuf. Oh, ya. Nyimak Pak katanya. Terus juga ada dari Bajot. Wish Abah. Ada Muhammad Age juga nih, menikah siap katanya. Ya Allah, apalagi dibuka masker ya. Dan ini juga ada dari Ananda Novia, makasih banyak loh ya masih nonton. Semangat terus, ini tim gulung kabel.
Ya Allah, bukan tim gulung kabel, tim olok kejo tadi kan. Tim olok kejo. Ada dari Adi Hidayatullah juga yang lagi di Mamuju menyimak. Wow. Itu Oh, di share ya. Itu salah apa relawan kita yang sedang tugas di sana. Oh, yang masih di Mamuju ya. Betul. Terus juga ada dari Toyeng Syah di Sekre Nobar. Nobar bagus ya. Langsung aja sekalian padahal layar tancap gitu kan. Dan ini juga dari Adi Hidayatullah Sangguan heula bah. Gin-gin juga nyimak kayaknya kenal. Tuh katanya Wagin-gin kok jadi iya tuh Wagin-gin sini katanya ke Mamuju. Ini juga nyimak nih di Mamuju ada Adi Hidayatullah. Banyak banget ya Pak ya yang di Mamuju. Kemarin Bapak ke Mamuju juga? Saya 2 minggu di sana kemarin. 2 minggu di sana. Advent di sana. Gimana Pak untuk kondisi di Mamuju terakhir Bapak? Saya hadir di sana di hari ketiga bersama kawan-kawan gabungan di relawan gerak bareng di sana. Betul, kalau di hari ketiga tuh kita memang masih agak banyak kesulitan ya. Dari mulai kita kesulitan makan, kesulitan mandi, ya semuanya serba sulit lah gitu kan. Hari ketiga saya coba lakukan asesmen ke beberapa daerah dan memang terdampaknya cukup banyak banget. Bahkan kita memegang beberapa titik pengungsian di Mamuju itu kurang lebih ada satu titik itu di angka 800 jiwa yang mengungsi. Wow. Dalam tenda-tenda yang memang sangat sangat tidak layak lah. Nah, makanya kita kemarin bersama Gerak Bareng Jakarta kita ikut gabung, kita luncurkan program rumah sementara untuk kemanusiaan yang disebut dengan rusuk gitu untuk menempatkan para pengungsi agar tidak berkumpul dalam satu tenda, apalagi kan di masa pandemi ini. Betul, rawan banget ya. Rawan banget gitu kan. Lain itu pula kita coba edukasi pengungsi agar lebih mandiri di pengungsian. Kita bikin dapur umum, dapur sehat seperti itu. Karena dari program-program seperti itu kita akan melahirkan yang namanya trauma healing buat masyarakat. Seperti itu. Dan untuk di Mamuju ini sendiri kalau dari Sehati yang di Sukabumi, berapa orang yang diterjunkan ke sana? 2 orang. 2 orang. Ya, 2 orang yang di sana. Saya dengan Kang Adi. Dan hari ini Kang Adi masih di sana. Kang Adi masih fokus pembuatan MCK, musola, sama pipanisasi serta pasang aliran listrik di area-area pengungsian. Kalau untuk transport akomodasi itunya sendiri? Nah, ini yang sedikit unik ya. Jadi kemarin bahkan ini hampir setiap bencana ya. Hampir setiap bencana ya. Kadang saya ada yang ngasih ongkos. Ke Mas Samba tahun kemarin terakhir yang jatuh ke Mas Samba, saya dikasih ongkos sama kawan-kawan saya di lembaga. Nah, kalau kemarin pas ketika mau berangkat karena diajak teman-teman, ayo kita advent ke sana karena timur tuh agak sedikit kurang relawan yang datang. Akhirnya saya jual jam tangan. Ya Allah, sampai segitunya. Ya, saya sampai jual jam tangan, beli tiket, pamit ke si Ambu. Ambu Abah berangkat dulu ya. Insyaallah Ambu ridho, Abah selamat. Udah saya berangkatlah ke sana gitu. Nah, sisanya dari iuran kawan-kawan di Sekre ini tadi. Jadi teman-teman malam ini berkumpul nih di markas. Itu sudah pasti kawan-kawan melakukan penghimpunan dana dari kantong mereka masing-masing. Tujuannya apa? Ya untuk membantu operasional kita. Bahkan alhamdulillah tahun lalu itu kita bisa membangun 1 rumah guru ngaji. Wow. Dari teman-teman. Dari dana kumpulannya teman-teman itu. Karena cita-cita kami itu ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain, kita sendiri jangan sampai terlewat. Betul. Makanya diprogramkan minimal dalam 1 tahun itu relawan punya punya satu catatan tersendiri gitu. Misalkan bangun musola atau bangun rumah duafa atau bangun rumah guru ngaji dari sakunya relawan itu sendiri. Ini kan bentuk edukasi yang harus kita kuatkan di tubuhnya relawan. Jangan sampai kita mengajak kepada orang lain, kita sendiri tidak melakukan hal yang sama. Seperti itu. Wah, biasanya menyentuh banget. Maksudnya kita ini untuk melakukan kemanusiaan ya. Betul. Tapi tadi sampai jual jam sendiri loh sahabat ICTI. Karena memang yang namanya kita ingin menolong orang tuh jangan setengah-setengah, kita benar-benar setengah-setengah ya. Biar dapat pahalanya juga. Betul. Ya Allah kasih kitanya ikhlas, Allah juga kasih yang lebih besar juga ikhlas ya. Betul. Nah, ini sendiri saya sempat dengar nih sapaannya tadi Abah Jens. Abah Jens. Kenapa dipanggil Abah Jens? Panjang ceritanya. Nanti jadi satu segmen lagi kita ya. Ya. Nah, Abah Jens ini seorang honorer. Betul. Di
Dinas Perhubungan Dinas Kota Perhubungan Kota Depok, Iya. dan juga berhenti bekerja karena menjadi Lebih- seorang Depok. relawan, Lebih fokus. lebih fokus. Iya. Ini mungkin kalau misalnya di pikiran orang lain lebih fokusnya justru harusnya ke pekerjaan loh, Bah. Mungkin berpikirnya seperti itu. Saya jadi manggil Abah juga nih. Mungkin betul. seperti itu ya. Tapi itu tuh benar. Pada tahun berapa? 2019 atau gimana? Saya masuk kerja tuh kurang lebih tahun 2007 kalau nggak salah, tahun 2008 di Dinas Perhubungan Kota Depok itu. Seiring berjalannya waktu, bekerja pun di salah satu unit pengujian kendaraan bermotor. Sering ikut diklat dari pemerintah. Nah cuma kesininya saya lebih terjun di dunia kemanusiaan, bahkan setiap kali ada bencana saya pasti minta izin ke kantor. Walaupun pihak kantor mengizinkan, tapi rasanya gimana gitu ya. Kita Kayak kerja juga iya, ya, kita, betul. di sisi lain kan kita punya tanggung jawab di pekerjaan, dan di sisi lain juga kita punya rasa tanggung jawab terhadap umat gitu kan. Nah, makanya pada tanggal 27 Oktober kemarin 2020 saya minta izin kepada ibunda saya, minta izin sama anak dan istri saya hari Senin kalau nggak salah waktu itu, saya minta resign dari pekerjaan. Tapi respon dari keluarga sendiri seperti apa? Kalau keluarga sangat memahami ya kondisi saya hari ini. Tapi mungkin sempat waktu untuk yang pertama sempat untuk tidak setuju keluarga. Saya memikirkan hal ini setelah saya mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala berupa tiket umroh gratis. Wow. Waktu itu. Dari tiket umroh itu ketika di Makkah Mukarramah, terasa saya disentil gitu kan ya. Bahkan 2 bulan sebelum Bapak wafat itu, beliau menepuk pundak saya sambil bilang, mau sampai kapan mengejar dunia, toh semuanya akan ditinggalkan, katanya seperti itu. Ya Allah. Nah, itu saya teringat seperti itu kan. Dan ternyata apa yang kita lakukan selama ini tidak ada keberpihakan terhadap kawan-kawan, terhadap saudara-saudara kita. Ya akhirnya saya Bismillah, ke teman-teman juga di Sahati bilang, insya Allah saya akan lebih fokus mengelola lembaga ini, karena sayang Sahati sudah memiliki jejak yang baik ya gitu ya. Kalau memang kita tinggalkan, ayo kita sama-sama bangun ini lembaga yang memang dilahirkan dari Sukabumi. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat tidak hanya di Sukabumi, bahkan sampai ke dunia lah, ke alam semesta seperti itu. Tapi saya dengar dari ceritanya tadi, apalagi dengan mengorbankan pekerjaan itu tidak mudah ya. Betul, betul. Apalagi mungkin dari keluarga juga. Pernahkah ada rasa was-was keluarga seperti ini terus nanti kedepannya kayak gimana? Ya, konsepnya saya kasih pemikiran terhadap ibu, terhadap istri. Saya bilang ke istri ibu itu, tidak semua orang memiliki gaji. Iya. Tolong dicatat ya Bu, saya bilang. Tapi Tapi semua orang mendapatkan rezeki. Nah itu Yang saya konsepnya. Dan sebelum saya bekerja pun, saya sudah memiliki usaha kecil-kecilan lah, seperti itu. Iya. Yang sampai ini alhamdulillah masih tetap berjalan. Alhamdulillah ya. Dan juga mungkin dari situ mulai memahami ya. Betul. Dan sepertinya penting sekali untuk kemanusiaan, relawan kemanusiaan bagi Abah sendiri. Untuk Abah sendiri sepenting apa sih atau seberarti apa sih relawan kemanusiaan? Kalau bagi saya, relawan itu merupakan panggilan jiwa ya. Oke. Orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melakukan semua kebaikan yang dihamparkan oleh Allah. Makanya sering saya katakan ke teman-teman, tidak semua orang Allah izinkan untuk mengolah kebaikan. Ketika seorang relawan diberikan lahanan kebaikan, maka lakukan, dan lakukan. Harus yakin dan harus merasa bersyukur ketika menjadi relawan. Kenapa? Saya bilang tadi, relawan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Banyak orang-orang di muka bumi ini, tapi mungkin hanya sebagian yang mau menjadi relawan. Yang walaupun pada hari ini ketika ada bencana, relawan itu menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh kawan-kawan. Alhamdulillah. Iya. Dan ini maksudnya tadi juga untuk berangkat ke Mamuju itu perlu untuk ibaratnya dengan menjual jam tangan. Iya, betul. Yang mungkin apakah pernah ada sampai saat ini sejauh ini nih bagi keluarga yang kan
jadi relawan maksudnya seperti ini? Terus juga apakah dari relawan ini setelah memasuki relawan ekonomi keluarga juga seperti apa? Ini bukan kali pertama seperti ini sebetulnya. Bahkan waktu berangkat ke Lombok itu, si Ambu yang jual perhiasan buat beli tiket buat saya. Wow, serius? Serius. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Itu sudah berhenti jadi? Belum, saya masih. Oh, belum, masih. Masih. Jual perhiasan? Ya, si Ambu waktu itu jualin kalung sama gelang karena memang ada donasi yang dititipin ke Sehati untuk bangun musola di Lombok. Tapi saya bilang, Abah nggak punya tiket nih, gimana? Ya udah Ambu beliin. Nah, si Ambu beliin jual kalung sama gelang, beliin tiket, saya berangkat. Qadarullah sampai di Palu, donaturnya dengar mungkin ya. Iya. Pulangnya tergantikan. Iya, saya dibeliin tiket lagi pulangnya sama donaturnya. Wow, sampai berarti supportnya juga kuat banget ya. Nah itu, karena kan salah satu support yang paling penting jadi relawan itu dari keluarga. Betul sekali. Jadi dari keluarga, yang paling utama adalah dari keluarga kita. Anak, istri, mereka harus memang terbiasa ditinggalin dan memang memiliki sifat dan jiwa-jiwa yang kuat lah. Seperti itu. Bagaimana untuk memberikan pengertian terhadap anak saat tahu ayahnya harus keluar dari pekerjaannya demi menjadi seorang relawan kemanusiaan? Saya tidak pernah memberikan pengertian kepada anak, tapi karena mereka sering melihat media sosial saya, Facebook, Instagram, segala macam, dengan sendirinya mereka memahami. Ya walaupun memang dalam lingkungan keluarga, saya sering tekankan kepada anak-anak saya, utamakan dulu orang lain, utamakan dulu kebutuhan orang lain. Insya Allah, Allah pun akan mengutamakan kita. Bahkan saya punya anak laki-laki satu SMA sekarang, ketika turun ke dunia bencana dia meronta. Kenapa tuh? Dia pengen ngikut. Oke. Pengen ngikut. Mengikuti jejak ayahnya. Iya, seperti itu. Karena mungkin anaknya juga merasakan bangga ya mempunyai ayah terjun di relawan. 3 kali ini mungkin dia turun di kebencanaan ini. Dan ikut Sehati juga sekarang. Ikut dengan Sehati juga. Ikut dengan Sehati. Iya. Nah, kalau mungkin tadi juga kan anaknya SMA nih. Ada punya berapa anak berarti? Saya baru 2. Baru 2. Iya. Yang paling kecil? Yang paling kecil tuh dia punya program sendiri. Yang paling kecil tuh dia punya program celengan sedekah. Wow, umur berapa tahun? Baru 7 tahun, kelas 2 SD. 7 tahun kelas 2 SD? Iya. Wow, Dia punya sedekah. celengan sedekah. Bahkan tahun kemarin tuh dia kumpulin, pengen ngajakin makan bareng anak yatim katanya. Dan alhamdulillah terlaksana Ya Allah, juga. cewek cowok? Cewek. Iya. 7 tahun berarti kalau 7 tahun mungkin anak zaman sekarang masih apa gitu ya. Kalaupun untuk nabung pun susah, mungkin masih banyak jajan. Dan ini ya luar biasa ya, kalau tanpa perlu kita mendidik, yang saya pelajari berarti ya, tanpa kita mendidik, anak pun akan memahami itu ya. Seperti itu. Dan sebentar lagi saya akan bacakan dulu nih untuk sahabat kita yang sudah bergabung. Ini juga tadi ini dari Adi Hidayatullah juga nih, katanya betah tebetah Wak, tugasnya juga belum selesai. Semangat, boleh kasih support dulu mungkin untuk Mang Adi. Buat Mang Adi yang masih di Mamuju, Mang tetap semangat. Semangat. Kita sampaikan apa yang diberikan oleh donatur semaksimal mungkin ya. Allah izinkan Amang masuk ke sana, artinya Allah meminta Amang maksimal di sana. Kuat ya. Kuat, semangat di Mamuju sana. Ada kebanggaan tersendiri, apa yang jadi kebanggaan untuk Abazin sebagai relawan? Kalau kebanggaan rasanya tidak bisa saya membanggakan diri ya. Ada sesuatu yang memang menjadi apa yang saya harapkan hari ini, Allah berikan. Itu aja. Betul. Saya tidak berharap harta hari ini. Yang saya inginkan adalah keterangan hati, keterangan jiwa, dan alhamdulillah Allah berikan semuanya. Walaupun ya secara ekonomi kita masih compang-camping segala macam, tapi kita dapat feel-nya di sini. Jadi relawan. Untuk harapan Abah sendiri nih untuk seorang relawan kemanusiaan, apa harapannya? Harapan saya ke depan, apapun yang relawan lakukan, arti relawan sih berarti luas ya. Siapapun relawan yang melakukan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu edukasi kebaikan untuk kita semua. Seperti itu. Dan yang kedua, untuk kawan-kawan relawan lebih memberikan manfaat dengan cara-cara yang lebih terbaik.
seperti itu. Betul sekali ya. Terima kasih banyak loh Mbak Sama-sama. Jen sudah datang ke sini Iya, ya. Tadi juga sama-sama. hujan, bela-belain datang ke sini. Iya. Lancar terus. Kapan ke Mamuju lagi berarti? Saya insya Allah hari Jumat ke Kalimantan Selatan. Jumat ke Kalimantan Iya. Selatan. Mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan. Amin, ya, amin. Yang sedang di Mamuju juga mudah-mudahan dilancarkan. Ada sahabat-sahabatnya mungkin di Ciherang juga. Ya, yang di Ciherang mungkin nggak dapat sinyal, tapi dia mungkin lagi nyari sinyal kayaknya. Aduh. Tim dapur tetap ngejo yang banyak, berikan manfaat Nah. yang banyak untuk warga Ciherang. Semangat Oke, tim semangat. Kejo. Abah makasih banyak ya. Sama-sama, Sehat terus, sama-sama. nanti lancar juga ke Kalimantan Amin, ya. Allah Alamin. Iya, dan untuk sahabat IJTI ternyata tidak mudah ya untuk menjadi seorang relawan kemanusiaan, dan juga sungguh mulianya relawan kemanusiaan yang memang menjadi kepanjangan tangan para donatur. Good people yang memang memberikan hartanya untuk masalah kemanusiaan. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan umur yang panjang, dan juga bagi para relawan kemanusiaan selalu diberikan kesehatan. Tadi ada beberapa kalimat yang saya tangkap dari Abah Jens. Tidak semua orang menerima gaji, tetapi semua orang menerima rezeki. Anda ikhlas, Allah pun akan balas. Saya Nini Muslihat, terima kasih banyak untuk Ruang Publik IJTI kali ini. Jangan lupa untuk terus follow ini media sosialnya IJTI. Di Facebooknya ada @IJTI Sukabumi, dan juga Instagramnya ada di @officialijti Sukabumi. Di YouTube-nya juga jangan lupa untuk subscribe di @IJTI Sukabumi channel. Saya Nini Muslihat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Publik IJTI di setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Karena kami membahas, Anda yang menilai.
dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, whoa. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I say, oh my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and look me in your eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more